Nah, sekarang kita akan belajar yaitu tumbuhan yang jenisnya buah-buahan ya. Nah, seperti ini, Nak. Mulai dari sini. Ya. Ini Bunda punya, ini namanya buah miracle ya. Kita bisa memanfaatkan buah-buahnya ya. Ini buah miracle ya, tapi ini sayangnya belum berbuah sayang ya. Ini belum tumbuh. Terus kemudian ini adalah tumbuhan anggur Brasil. Ya, ini tumbuhan anggur Brasil tuh seperti ini. Terus kemudian ada ini kurma. Nah, ini kurma. Terus kemudian ada jeruk nipis, ada jeruk purut. Terus kemudian ini adalah tumbuhan tin. Ya, kalau anak-anak belum pernah lihat tumbuhan tin atau pohon tin itu seperti apa? Itu seperti ini sayang ya. Nih ya, kalau belum mateng ini seperti ini Nak, bulat seperti ini hijau. Tetapi kalau sudah mateng itu dia akan jatuh sendiri Nak. Nah ini dia, seperti ini. Nah, yang belum tahu tumbuhan atau buah tin itu seperti ini ya. Warnanya tuh ungu. Nah, anak-anak itu bisa. Kalau sudah berwarna ungu ini ya, ungu seperti ini berarti tandanya si buah sudah matang. Sudah matang, sudah bisa langsung dikonsumsi atau dimakan ya. Makannya itu kulitnya seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut yuk mengenal tumbuhan lainnya ya, yaitu ini namanya kacang Amerika. Nah, kacang Amerika ya. Ada lagi, terus kemudian ini tumbuhan bidara. Bidara itu juga ada buahnya loh anak-anak ya. Buahnya itu juga bisa dikonsumsi atau dimakan seperti itu ya. Terus kemudian ini ada yang namanya belimbing wuluh. Ya, belimbing wuluh yang rasanya kecut, yang rasanya asam. Nah, terus kemudian ada juga anak-anak, ini ada nangka merah ya, tapi sayangnya itu belum berbuah, banyak yang belum berbuah ya Nak ya, nangka merah. Terus kemudian ada juga alpukat. Nah, ini ya, ini pohon alpukat avigator. Nah, seperti itu ya, avigator ya, alpukat. Nah, terus ada juga ini ada kelengkeng. Ada kelengkeng juga ya. Terus kemudian ini adalah cimpedak ya, ada cimpedak. Terus kemudian ada sawo jumbo. Itu ya, sawo jumbo ya, ini ya. Terus kemudian ada kelengkeng merah. Nah, ada kelengkeng merah. Terus kemudian ini adalah apel India. Apel India. Terus kemudian ini Nak. Ini ada delima merah. Ini sudah berbuah ya. Kalau di pot itu memang tidak bisa pohonnya itu besar, tumbuh besar ya. Pohonnya seperti bonsai ya, seperti itu. Ini delima ya Nak, delima merah. Terus kemudian ada jambu biji. Ya, jambu biji. Terus kemudian ada srikaya. Ya, ada srikaya. Terus kemudian ada ini kelengkeng. Ya, ada kelengkeng. Oh ya, ini saya klarifikasi ya anak-anak. Coba saya klarifikasi. Ini tadi ini durian. Nah, ini durian. Ya, ini durian hitam. Ya, ini saya klarifikasi ya. Ini adalah tumbuhan durian hitam. Oke. Terus kemudian ini ada lagi satu, yaitu pepaya. Nah, ini pohon pepaya ya anak-anak. Ini pohon pepaya. Terus kemudian ada yang lebat, yang bisa dimanfaatkan buahnya atau daunnya mungkin. Ini ya, ini dia nih. Ini namanya adalah awar-awar. Nah, seperti ini Nak. Nah, apa itu buahnya seperti ini ya. Buahnya kecil-kecil seperti ada ini ya, putih-putihnya seperti ini ya. Nih ya, ini namanya awar-awar ya. Terus kemudian, nah, kemudian kita akan lanjut ya nanti mengenal tumbuh-tumbuhan yaitu berupa rimpang-rimpangan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi yang bunga-bungaan, jenis bunga-bungaan anak-anak sudah ketahui ya. Terus kemudian buah-buahan juga anak-anak juga sudah ketahui ya. Dan jenis bunga, baik itu jenis bunga maupun jenis buah-buahan yang ada di sekitar rumahnya Bunda, itu belum seberapa anak-anak.
masih banyak lagi jenis bunga-bunga atau jenis buah-buahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Masih banyak lagi ya di luar sana, di luar lingkungan Bunda. Banyak sekali anak-anak ya. Jadi Allah itu memang benar-benar Maha Pencipta, Maha Kaya Raya. Baiklah anak-anak, sekarang Bunda juga mau mengenalkan anak-anak jenis tumbuhan lain ya, yang bukan jenis bunga-bungaan atau buah-buahan ya. Mungkin jenis tumbuhan ini bisa menjadi tumbuhan sebagai perindang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ini dia anak-anak. Ini namanya, lihat ya. Ini namanya Li Kuan Ye. Ya, kayak bahasa-bahasa Cina seperti itu ya, Li Kuan Ye. Ini kalau ini tumbuhnya itu banyak sekali, itu terasa sejuk rumah kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus kemudian ada palem-paleman. Ini namanya palem kalpataru. Terus kemudian ada palem putri. Ada palem merah ya. Terus kemudian ini palem bambu ya. Terus kemudian Bunda juga punya, yaitu ini tumbuhan siwak. Nah, tumbuhan siwak itu seperti ini anak-anak. Yang belum tahu, tumbuhan siwak itu seperti ini ya anak-anak. Jadi tumbuhan siwak ini bisa dimanfaatkan, yaitu batangnya. Ya, batangnya itu untuk bersiwak atau sikat gigi. Nah, seperti itu. Kalau Nabi itu waktu dulu karena belum dibuat atau diciptakan oleh manusia itu sikat gigi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membersihkan gigi beliau yaitu dengan cara bersiwak, yaitu pohonnya seperti ini anak-anak. Nah, terus kemudian ada satu lagi yaitu pohon perindang. Nah, ini dia anak-anak. Ini adalah pohon perindang di sekitar rumah Bunda Yuyun, yaitu ini pohon beringin. Tapi sayangnya pohon beringin ini bonsai ya. Kalau misalnya ini pohonnya, pohon beringin, itu kalau ditanam di tanah, itu dia itu bisa tumbuh besar sekali ya. Besar anak-anak, dan dia itu adalah si pohon yang berumurnya itu bisa mencapai ratusan tahun. Nah anak-anak ya, ini adalah termasuk pohon purba. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Terus kemudian ayo kita lanjut belajarnya. Nah anak-anak, kita sudah belajar ya tumbuh-tumbuhan, jenis bunga-bungaan, jenis buah-buahan, terus kemudian pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan perindang. Kita juga bisa mengenal ya anak-anak ya. Kita juga harus mengenal yaitu tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah itu sebagai obat ya, sebagai penyembuh alami atau obat alami, atau disebut juga kalau kita itu menanam di sekitar lingkungan rumah kita disebut apotik hidup. Nah, apa saja? Yuk, kita satu persatu ya mengenalnya. Nih Bunda Yuyun beberapa hari lalu itu sudah berbelanja ya, rimpang-rimpangan. Karena Bunda Yuyun tuh suka sekali yaitu rimpang-rimpangan. Nah, rimpangan-rimpangan ini itu sebagian Bunda nanti tanam ya sebagai apotek hidup, dan sebagian juga dikonsumsi sebagai upaya pencegahan atau pengobatan alami. Nah, ini dia ya nak ya. Yang pertama, ini namanya jahe emprit. Nah, ada juga satunya jenis yang sama yaitu ini jahe merah. Nah, jahe merah seperti ini ya, warnanya itu agak kemerah-merahan. Nah, ini. Terus kemudian ada juga ini namanya kunyit putih. Kunyit putih itu seperti ini ya nak, bentuknya ya, kecil-kecil seperti ini, seperti umbi, kecil-kecil ya, rimpang-rimpangan itu sebenarnya seperti umbi ya nak ya. Nah, terus kemudian ada apa lagi ya? Ini ada kunyit putih. Nah, kok kunyit putih? Kunyit putih tadi sudah ya. Ini namanya temu putih nak. Ya, ini temu putih. Temu putih itu seperti ini ya. Hampir sama ya. Ini nanti akan Bunda perkenalkan yang namanya temu-temuan ya. Ada temu putih, nanti juga ada lagi. Ini warnanya putih nah. Kalau di apa ya, dicokel seperti ini tuh putih nah. Nah, terus kemudian ada juga ini ya, temu hitam. Tadi temu putih, sekarang temu hitam. Temu hitam bedanya itu agak kehitaman di dalamnya. Seperti itu, agak kehitaman ya. Ya, agak kehitaman ya. Nah, makanya ini Bunda Yuyun
itu kasih nama ya, kasih nama pada waktu Bunda belanja itu saya kasih nama ini temu hitam atau temu hitam. Oke, terus kemudian ada juga lagi yaitu apa ya ini ya, temu mangga. Nah ini ya, temu mangga. Temu mangga itu bagaimana ya? Temu mangga itu kalau dicokel seperti ini, nah baunya seperti mangga baunya ya. Warnanya agak kekuningan ya nak ya. Ini namanya temu mangga. Nah, terus kemudian ada lagi apa ya? Ini ada kunyit kuning. Ada kunyit kuning. Tadi kunyit putih itu kecil-kecil, sedangkan kunyit kuning tuh seperti ini ya, panjang seperti ini ya. Nih warnanya oranye ya sebenarnya. Ya ini kunyit ya. Nah warnanya oranye. Terus kemudian ada lagi yaitu temu giring. Temu giring ini ya, temu giring itu seperti ini. Oh kuning sekali ya. Ini namanya temu giring ya. Kalau temu mangga itu ada kayak putih-putihnya tapi kuningnya sedikit, sedangkan temu giring itu kuning sekali. Nah itu ya nak ya. Terus kemudian ada apa lagi yang belum Bunda kenalkan? Oh ini ada lengkuas. Nah ini ya lengkuas. Nah biasanya itu untuk lengkuas, untuk jahe, kemudian kunyit ya, seperti itu. Itu tuh bisa ya untuk bumbu-bumbu di dapur atau masakan-masakan ibu-ibu anak-anak di rumah seperti itu. Jadi bisa untuk campuran memasak ya anak-anak ya. Nah alhamdulillah anak-anak ya, Bunda sudah memperkenalkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah Bunda Yuyun. Dan sekali lagi masih banyak lagi ciptaan Allah berupa tumbuhan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk siapa Allah itu menciptakan? Pastinya Allah itu menciptakan semuanya itu tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini ya untuk manusia. Jadi bagaimana caranya manusia untuk bersyukur kepada Allah? Bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah saja, tetapi juga merawatnya dengan baik ya nak ya. Merawatnya dengan baik itu berarti menunjukkan bahwa kita itu lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah, bersyukur kepada Allah dengan segala kebaikannya luar biasa. Seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah Bunda sudah menyampaikan ya untuk materi kali ini, yaitu mengenal Allah dengan cara mengenal ciptaannya berupa tumbuhan ya. Anak-anak harus menyimak dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan. Baiklah anak-anak, untuk tugas pekan ini baik untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Simak baik-baik ya penugasannya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran agama Islam dan budi pekerti Bunda bagi menjadi 3 bagian ya. Kelas kecil atau bagian kecil atau kelas kecil ya, itu adalah kelas 1, 2. Kemudian kelas sedang itu adalah kelas 3, 4. Kemudian kelas besar itu adalah kelas 5 dan 6 ya. Baiklah, untuk kelas 1, untuk tugas yang pertama ya, untuk tugas yang pertama baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugas yang pertama adalah